Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu, Presiden Indonesia sudah tahu, Presiden yang baru naik sudah tahu, dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu, dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang, itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu, dari Yuguru lari sampai dari Kiselema sampai dari Ilmi. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi, dan pengungsi sementara terhampur di situ. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Pasca penggantian penyebutan nama terhadap kelompok penjahat kriminal di Papua, dari kelompok kriminal bersenjata KKB kembali ke TPN PBOPM, beberapa faksi atau yang mereka sebut sebagai kodap-kodap mulai beraksi. Reaksi mereka terlihat jelas menunjukkan kekhawatiran tentang keselamatan mereka. Mereka paham, pergantian nama kembali menjadi OPM akan berdampak buruk bagi mereka. Walau awalnya penyebutan nama TPN PBOPM berawal dari mereka sendiri, mereka tahu secara teknis penanganan pemerintah khususnya TNI untuk memberantas mereka akan semakin luas. Seperti biasa, jika merasa khawatir akan ada tindakan yang lebih preventif, mereka akan berteriak minta perhatian dunia luar. Tapi jika dibiarkan, mereka selalu ngelunjak dan mengklaim organisasi mereka kuat dan hebat. Mereka berbuat anarkis seolah sesuka hati. Membunuh warga sipil, menembak aparat TNI Polri, merampok, dan mengintimidasi masyarakat dengan dalih perjuangan. Menurut Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, penyebutan organisasi mereka kembali ke OPM oleh TNI, bukan tanpa alasan. Selama ini mereka sudah jauh melanggar HAM dan juga undang-undang humaniter. Mereka sudah merusak fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, bahkan guru dan tenaga kesehatan. Salah satu faksi atau kodap yang kelihatannya bereaksi lebih keras, yakni Kodap 8 pimpinan Egyanus Kogoya yang menyebut dirinya sebagai Jenderal TPN PBOPM. Egyanus Kogoya dalam teriakannya bahkan mencoba membuat berita propaganda. Egyanus Kogoya menyebut TNI telah melakukan serangan bom melalui udara dan menyerang tempat pengungsian. Manapun. Jadi saya minta tolong, tentara Indonesia tidak boleh kasih bom lagi di tempat-tempat pengungsi dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat. Selain menyebar berita bohong, Egyanus Kogoya juga secara jelas menyebut tidak akan melepaskan pilot Susi Air, Kapten Philip yang mereka sandra. Sampai mati, saya akan tetap bersama Kapten Philip, ucap Egyanus Kogoya. Dan pilot ini kami akan bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Kemanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Tidak mungkin ambil kembali. Pilot bersama saya sampai akan mati. Artinya, Egyanus Kogoya menggunakan Kapten Philip sebagai tameng hidup. Kita paham, kenapa Egyanus Kogoya mengatakan hal tersebut. Ia tahu, untuk bisa bertahan hidup, hanya dengan tetap bersembunyi dan berteriak kemerdekaan. Tanpa itu, Egyanus Kogoya akan selesai, karena banyaknya perbuatan kriminal yang dilakukan kelompoknya. Terutama pembunuhan 31 orang warga sipil pekerja pembangunan jembatan di Kaliyigi, 2 Desember 2018. Egyanus Kogoya tidak akan bisa lepas dari hukuman mati. Untuk memperkuat benteng pertahanan terakhirnya, Egyanus Kogoya pun melakukan perekrutan pemuda-pemuda pengangguran dan minim pendidikan sebagai anggota TPN PBOPM, dengan dalih perjuangan.
Dalam teriakannya, Egyanus Kogoya meminta TNI Polri untuk tidak melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat pengungsian. Padahal semua tahu, Egyanus Kogoya bersama kelompoknya selama ini bersembunyi di tengah-tengah masyarakat pengungsi. Masyarakat yang disebut-sebut Egyanus Kogoya sebagai pengungsi, sebenarnya bukanlah benar-benar sebagai pengungsi. Mereka adalah keluarga-keluarga Egyanus Kogoya sendiri, dan kelompoknya yang sengaja mereka bawa berpindah-pindah sebagai pendukung logistik, dan sebagai tamang. Selain itu, Egyanus Kogoya menyebut bahwa lokasi perang sudah mereka sebutkan, yaitu di wilayah Transwamena menuju Nduga. Tempat perang adalah jalan Transwamena juga. Jadi kami sudah kasih kosong wilayah Bua, Jigi, Jal, Mungi, Mapiduma, Paro. Itu adalah tempat-tempat perang kami. Padahal mereka tidak pernah berada di sana. Dalam pernyataannya, Egyanus Kogoya juga menyinggung pembebasan 13 orang tim ekspedisi Lawrence yang disandera TPNPB OPM tahun 1996. Saat itu operasi pembebasan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi, ucap Egyanus Kogoya. Terus satu lagi, seluruh orang tua sandera 13 negara asing maupun negara Indonesia, 13 orang sandera di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu, Presiden Indonesia sudah tahu, Presiden yang baru naik sudah tahu, dan kami sudah tempat titik perang hanya jalan Wamena sampai lari ke Mumugu, dan kami sudah kasih kosong wilayahnya. Itu tempat titik perang, itu tempat titik perang kami. Dan dari Kiawagi lari sampai dari Akadume lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumugu, dari Yuguru lari sampai dari Kiselema sampai dari Ilmi. Itu kami sudah taruh tempat pengungsi, dan pengungsi sementara tampur di situ. Terus satu lagi, dulu orang tua sandera 13 negara asing maupun negara Indonesia, 13 orang sandera di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali.